Padahal kan kayak no, it's not social media. Kayak lo yang bikin diri lo sendiri insecure gitu. It's a choice. It's a choice to be affected by these things. And people don't like us when we say that because it makes it feel kayak oh ternyata I can control this part ya. Because it feels bad, when we throw it back at you and say like it's a choice to be affected negatively. You're choosing to put yourself insecure on social media. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Episode podcast kali ini kita kedatangan 2 orang wanita. Mereka ini adalah tim dari Self Love Warrior Indonesia. Gua sendiri mendapatkan informasi tentang mereka nih dari akun e-commerce. Setelah gue lihat lagi, wow, mereka mengerjakan sesuatu yang menurut gue keren banget. Apa kabar nih kalian, Michelle dan Aulia? Hai, baik. Oke, jadi mereka ini, Michelle dan Aulia ini dari tim Self Love Warrior Indonesia. Nah, sebelumnya mungkin di awal kita tanya dulu ya, Self Love Warrior Indonesia itu sebenarnya apa sih dan kenapa kalian bikin gerakan seperti ini? Gue lihat di Instagram follower kalian udah 38.000 ya. Iya. Yeah, that's amazing. Mungkin siapa nih mau cerita dulu nih? Mungkin Michelle atau Aulia kali. Jadi awalnya tuh dibikin pas aku masih umur 16 when I was in high school. And really because the target audience is for young people. Karena pas aku di high school tuh aku ngerasa kayak pressure-nya banyak banget kepada anak muda. Terus kita nggak punya tempat yang safe untuk curhat, untuk belajar tentang kesehatan mental, untuk ketemu orang-orang yang bisa, saling membantu, saling support. And that's why we started Self Love Warrior. Karena that time masih 2018, non-profit tuh belum se-hit sekarang gitu, Kak. Kalau sekarang kan udah ngetren ya kan, semua orang mau jadi founder gitu. Tapi dulu, it was actually something pretty scary and very new. But then we just wanted to start something biar gimana ya, rasanya nggak sendirian gitu, Kak. When you're facing so many things from high school, banyak pressure dari orang tua, dari family, dari teman-teman, sekolah, guru, whatever. And then we just wanted to make a safe space in that time when we started off. Oke. Tunggu sebentar nih sebelum lanjut. Tadi Michelle bilang mulai ini SMA umur berapa tadi? 16? Umur 16. Oke. When you're 16 years old. Sekarang umur berapa kalian nih? Kak Aulia udah join sejak kayak like when we first started, Kak Aulia udah datang juga. So how old are you now, Kak? I don't even know. We've never like 23 umurnya. Ya. Mitch, kamu 21 kan ya? No, I'm 19 now. See, we don't even know each other's ages because like we rarely talk about age. Like, I just know you're younger than me. Oke, berarti Michelle masih berapa tadi? 19? 19 tahun. Oke, kalau Aulia? Aku 23. 23. Oke. Gini loh, gue amazed-nya kalian adalah masih muda tapi udah kepikiran bikin gerakan seperti ini gitu loh. Ya tadi Michelle sempat bilang karena di sekolah kayaknya mess up banget, stressful atau bagaimanapun. Tapi tetap begini loh, anak SMA biasanya tuh kalau stres ya curhatnya kan banyak kan ke sosial media kan, entah itu bikin Insta story lah, entah ya pokoknya banyak lah curhatnya banyak ke sosial media lah. Tapi kalian terutama Michelle kan yang foundernya ya. Nah, gimana caranya bisa tiba-tiba kepikiran kayaknya gue harus bikin wadah nih, I need to do something dan supaya orang-orang juga bisa yang merasakan hal yang sama kayak gue nih juga bisa dapat bantuan gitu loh. I think it's just because I was very frustrated sih, Kak. Kayak like I look at a lot of it just frustrated me that kayak banyak people curhat di Twitter, curhat di Instagram, tapi like they don't know what to do about it, and then ya udah curhatannya ya di post doang, nggak ada yang nanggepin juga. And I think Kak Aulia remembers this juga when we first started out, like we literally just balas DM gitu. And then dulu aku nggak pernah muka, like I was anonymous. I think Kak Aulia udah follow kita sejak kita kecil banget. I didn't show my face, like I was like a random person online yang suka balesin curhat-curhat om-om or like anak-anak or like any ibu-ibu, like I balas all the curhats gitu. And so I think it came out of frustration.
frustration, and then it led to this. Terus tiba-tiba Kak Alia join, terus teman-teman yang lain juga join, and then they really help a lot, and they have so much love into what we do sih. Oke, berarti Aulia join sebenarnya awalnya adalah followernya dulu juga sebelum join jadi tim. Iya, awalnya followers, terus Michelle buka untuk volunteer kan, terus aku join dan aku masuk ke tim sosial medianya. Oke, terus awal-awal ketemu Michelle kaget gak? Wah, kok lebih muda daripada gue nih? Kaget. Kaget pas pertama kali ketemu, tapi ya ternyata kita nyambung dan udah 2 tahunan ya temenan. Iya. Tapi gini loh, gue penasaran nih gini. Tadi kan Michelle juga sempat mention tentang yang curhat kadang-kadang om-om, tante-tante. Which is mungkin usianya 2 kali lebih tua daripada kalian kan. Nah, gimana caranya kalian memberikan advice gitu loh? Karena gini, kadang-kadang kalau kita mau kasih advice ya, kalau kita belum pernah ngalamin atau kita belum pernah ngerasain hal yang masalah yang sedang dialamin, kadang-kadang kan kita nggak susah buat relate ya kan. Iya, kalau dari aku sendiri ya, kan Mitch selalu bilang yang penting kita punya empati ke orang kan. Kita harus jadi pendengar yang baik juga. Jadi biasanya kalau ada yang curhat, kita langsung balasnya tuh thank you for sharing with SLW. Terus mau curhat apa Kak? Nah, kebanyakan itu dari mereka tuh sebenarnya hanya ingin didengarkan aja gitu. Kecuali kalau misalnya mereka tergantung sih topiknya. Kadang ada yang percintaan, karena audiens kita kan masih muda ya. Jadi kalau yang masih remaja biasanya curhat tentang percintaan atau sekolah. Kalau yang udah lebih dewasa mungkin lebih kayak ke pekerjaan, tapi jarang banget. Jadi itu sih paling kita berusaha kayak, Kak, kakak perlu didengerin kah? Atau perlu saran kah? Gitu. Yeah, that's such a good point, Kak Alia. I was just about to say, like, the question is worded wrongly gitu. Because our first instinct pas people curhat to us like in real life is to give advice, right? But that's like so wrong. It's so wrong karena maybe that's not what they need at that time. Jadi whenever we get a curhat, kita juga nanya balik ke orangnya like, what do you need right now from us gitu. Because we don't want to give advice that they don't need, or like we don't want to give advice where maybe like unless it's like a really serious situation, then maybe what they need right now is to be listened doang. And mereka beneran nanggepin banget. Kayak aku inget banget dulu pernah ada curhat yang datang, and then one of our team members yang masih SMA, she was handling the account. Terus dia sampai kayak, oh Kak, are you okay? Like because it was kind of serious. Kayak, Kak, are you okay? Kayak lo perlu aku kirimin makanan gitu nggak Kak? Like what are your favorite foods gitu? Like I want to let you know that I'm here for you gitu. So not necessarily langsung give advice, just giving them what they need at that time sih. Jadi bisa disimpulkan kalian ini memang fungsinya di awal itu paling basic memang mendengarkan dulu ya, mendengarkan orang itu ingin bercerita apa, masalahnya apa ya, tanpa memberikan solusi dulu gitu. Iya, karena kalau misalnya di dunia nyata kan kadang kalau kita cerita ke teman atau ke keluarga, pasti karena kita tahu orangnya atau orangnya kenal kita, jadi mereka cenderung kayak, oh gue tahu nih, lo harusnya seperti ini. Nah, jadi kayak ada judgement atau kayak merasa tahu saran yang terbaik. Nah, sedangkan kan orang yang lagi curhat juga, kita nggak selalu butuh advice kok, kita juga butuh didengerin aja misalnya, gitu sih. Betul. Kadang-kadang kita kalau ada problem memang sebenarnya cuma butuh apa ya? Benar kan namanya curhat ya, curahan hati ya. Hanya ingin mencurahkan isi hati kita doang gitu loh. Iya betul. Kalau kita dikasih nasihat kadang-kadang kita jadi merasa sebel ya. Iya. Betul. Nah biasa nih kalau di antara kan berarti kan kalian kan tim berapa orang sih? We have like 30 people. 30 people. Oh, itu sukarela semua tuh, volunteer semua itu atau volunteer semua. Oke. Itu biasanya case apa sih yang paling sering muncul yang kalian tangani? Ini makanan setiap hari Kak Alia. Kak Alia tim curhat. Aduh, macam-macam sih Kak. Kalau misalnya yang sering banget itu yang lagi lumayan banyak yang curhat ya, itu
tentang toxic relationship, toxic friendship, terus tentang kegagalan itu juga sering banget kayak atau penyesalan misalnya, itu sih yang lagi banyak banget dicurhatin. Toxic relationship, toxic friendship, sama kegagalan. Kegagalan ini maksudnya kegagalan apa? Kegagalan dalam hidup atau gimana? Jadi kita kan beberapa kali bahas kayak gimana sih cara kita melepaskan tentang masa lalu atau hal yang udah lewat. Nah, itu koneksi ke kegagalan. Dan biasanya kalau kita lagi bikin Instastory tentang topik itu, yang reply banyak banget. Kayak, gimana ya Kak caranya memaafkan diri sendiri seperti itu? Atau gimana sih Kak, aku dulu pernah bikin kesalahan nih di masa lalu yang aku malu banget dan aku nggak bisa move on. Aku harus apa ya Kak? Gitu. Nah, lalu kalau misalnya gini deh contoh, misalnya gue pengen curhat nih ke kalian nih, itu sistematisnya tuh gimana prosesnya nih? Mungkin Michelle bisa jelasin? I think I'm laggy, but I don't think we have like a very specific system. But then we do have like people who are better at certain topics than others. Kayak misalnya kayak udah talking about something that's quite deep or terlalu it's like triggering, then we won't assign like a certain person to reply that DM. Atau enggak kita juga punya advisor, and then if it's like very concerning and very kayak needs, like professional help, then we'll usually kayak refer them to our advisor gitu. But usually it's just like our social team of like 4, and then they just take turns answering the curhats. Oke, jadi kebanyakan orang itu DM kalian aja gitu? Ceritanya jadi lewat DM ya? Iya, via DM. Kalau ada yang minta misalnya gini deh, let's say, gue pengen ngobrol langsung deh kayak gini misalnya video call. Ada yang curhatnya topiknya berat. Nah, terus kita langsung kayak mau ditelepon nggak via WhatsApp seperti itu Kak. Oke, berarti memang kalian juga ini ya, menawarkan opsi itu juga ya kalau mau ngobrol langsung lewat di video call ya. Oke. Nah, berarti tapi gini, gue masih tetap penasaran gini. Kan awalnya mulai dari Michelle ya. Michelle sendiri tadi kan bilang merasakan beban masalah yang seperti di sekolah gitu. Tapi gue tetap masih penasaran gini loh. Sampai benar-benar akhirnya kepikiran bikin Instagram berarti kan yang di awal mulainya ya. Itu tuh gimana gitu? Mungkin mungkin bisa ceritain nggak prosesnya itu sampai akhir udah aku bikin Instagram deh, akun Instagram yang mewadahi kayak begini deh. Yeah, so basically ceritanya tuh like I grew up on the internet. Like I've been on Facebook since like grade 2. I've been on Facebook since grade 2. So you can see my history kayak 2011. And aku tuh suka banget kayak exploring the internet and like doing stuff on the internet. Jadi sebelum SLW, aku pernah bikin page buat anime, aku pernah sampai bikin page buat Ariana Grande fan page, bikin page buat a study blur because that was trending at that time. So I have like quite some, I guess you can say 10 years of experience in social media lah gitu. From editing the pictures, dulu aku belajar Photoshop via komunitas anime itu. Kan kayak that time it was still trending. And then basically I just carried all of that experience building different communities to SLW gitu, to make something a little bit more purposeful lah daripada cuman ngebikin meme anime gitu atau enggak ngeditan anime atau Ariana Grande. So that is where most of my experience came from, I guess, pas aku pertama kali bikin SLW. Gitu. Nah terus pas awal-awal bikin ada tuh langsung orang curhat tuh DM tuh. Sebenarnya enggak sih, and I guess to add juga sebelum aku bikin SLW tuh aku intern di digital marketing agency. Jadi I guess that helps a lot juga sebelum aku bikin SLW. And I know pas di digital marketing agency kan aku belajar tentang like the KOL and everything, and then how to approach the endorser and everything. Terus aku coba kayak pakai endorser,
and it never works gitu. Hmm. I use like my pocket money to like pay an endorser, and it didn't work out for SLW. Jadi melalui itu ya udah, we found out that the best way is through collaboration. Waktu itu page mental health yang paling besar tuh masih cuman Sehat Mental sama Save Yourselves doang, saveyourselves.id. There were no other mental health page that time. Jadi ya udah, aku approach mereka aja buat collab gitu. And then I think that was how I got my first curhat. Oke, berarti awalnya ngajak kolaborasi dulu ya. Iya. Ya soalnya gini, gue penasaran soalnya. Kan kalian menawarkan kayak sesuatu wadah supaya orang curhat kan. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya personal ya kan. This is a privacy buat sebagian banyak orang kan. Tapi ketika kalian menawarkan hal seperti itu kan, apalagi dengan belum adanya kredibilitas, orang kan biasanya ngapain gue curhat ke sini, ntar tiba-tiba cetan gue atau curhat gue ini lagi disebar kemana-mana lagi kan, orang bisa aja punya pikiran seperti itu kan. Yeah. Let's think. I'm guessing it's because of the language we used, and also karena waktu itu before we approach people, kita juga punya like a bunch of other initiatives juga yang we don't do anymore right now. We used to sell T-shirts juga for Self Love Warrior. We sold T-shirts, and then profitnya kita kasih ke the communities that we collab with gitu. Jadi like 25% of like the sales kita kasih mereka to like support what they're doing. And then we made content, and then we started getting the curhats. I'm thinking from like a marketing perspective, why did people trust us ya? I think it's the language sih. Kita kayak nggak pernah pakai kata-kata susah, and we also never acted as if we know everything juga. We just acted as if we want to talk to you gitu. We want to have a discussion. And I think that's why people trusted us sih. I don't know. Let's ask Kak Aulia. Dulu pas you pertama buka SLW, kenapa bisa trust SLW, Kak Aulia? Karena SLW itu anonymous. Oke, ini menarik nih. Lu percaya dengan akun anonimus, jadi lu nggak tahu orang di baliknya siapa kan? Iya. Karena kadang kalau kita tahu orangnya malah kita jadi nggak percaya. Oke. Ya. Itu jadi faktor X-nya karena anonimus ya. Ya. Menarik nih. Ini mungkin juga hal-hal. Just funny, because I think that's not a factor X anymore. Ya karena sekarang belakangan banyak juga kan akun-akun anonim ya. Maksudnya selain Self Love Warrior kan juga ada ya kayak kalian nanti kolaborasi sama e-commerce kan. E-commerce kan juga akun anonim kan. Akun yang kita nggak tahu mereka di balik akun itu siapa gitu. Gue yang pernah podcast bareng mereka pun gue nggak tahu yang di balik mereka tuh siapa. Walaupun mereka bilang ada beberapa orang, oke. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Tapi mereka ya kayak mungkin kayak sama juga dengan pengalaman kalian ya. Orang-orang yang kerja di startup pada curhatnya ke mereka semua. Ya. Ini menarik sih. Talk about tadi ya beberapa case yang sering muncul. Maybe we can talk about toxic relationship. Menurut kan toxic relationship ini kenapa sih bisa terjadi gitu loh? Karena sebenarnya kalau kita berpikir secara akal sehat ya, kalau emang lu merasa pasangan lu atau pacar lu itu udah toxic atau mungkin juga lu sering disakiti sama dia, harusnya kan lu bisa memutuskan untuk ya udah gue putus aja gitu. Oke. Tapi kan masalahnya nggak semua tahu simptomnya, Kak. Maksudnya ciri-ciri orang toksik tuh seperti apa sih gitu. Oke. Jadi gimana ciri-cirinya kalau toksik? Jadi kadang kan sayang kan, jadi kita kadang nggak sadar gitu dengan ciri-cirinya. Biasanya gimana ciri-cirinya kalau misalnya kita punya pasangan yang toksik itu kayak gimana sih biasanya yang sering muncul? Ya kayak misalnya pada saat lagi berantem kan harusnya bisa refleksi diri atau kayak it's okay untuk minta maaf, sorry ya aku buat kesalahan, tapi ada pasangan yang malah nyalahin pasangan satunya seperti itu. Nah, ketika berada di situasi yang seperti itu kan kita harusnya bisa stand up kan, bisa membela diri kita. Nah, banyak banget audiens kita tuh yang masih takut atau masih aku nggak tahu
cara ngomong ke pasanganku gimana, atau ya seperti itu salah satunya. Nggak Yeah, so tak. I guess it comes back to self-love juga, right? Like Kak Aulia. Hmm. Hmm. Nggak, kalau misalnya takut ngomong itu sebenarnya kenapa gitu? Kenapa takut ngomong? Misalnya gini deh, ada orang yang menyakiti gue lah misalnya ya. Gue nggak suka, gue pasti akan ngomong gitu. Sorry, gue nggak suka dengan cara lu gitu. Gue nggak suka kalau lu Yeah. memperlakukan gue seperti ini. Yang jadi pertanyaan gini, kenapa ada orang yang nggak bisa ngomong ke, apalagi sebenarnya kalau itu pasangannya atau pacarnya harusnya kan punya hubungan yang dekat kan. Nggak perlu takut dong atau segan harusnya ketika ya udah kita tinggal bilang aja gitu. I think I'll answer this one and then Kak Aulia can add on. I think it comes back to self-love juga sih. So a lot of people tuh nggak punya healthy self-worth. Like you can say that, you can say like I don't like this, and you can speak up. You have a healthy self-worth. You know, misalnya kakak tahu kayak misalnya I'm gonna accept this and I'm not gonna tolerate this kind of behavior, right? Tapi banyak banget, this is something that I learned too. A lot of people tuh bahkan nggak tahu like what are their standards gitu. Mereka bahkan nggak tahu kayak oh I can speak up, or like I'm supposed to have standards for my pasangan, or like are my standards too high or maybe too low. Kayak maybe my standards are too high. Makanya kalau dia gituin, I'm okay with it because he's too good for me gitu. Jadi there's a self-love aspect juga as to why toxic relationships happen and why people kayak tolerate them, you know? Karena a lot of people juga ngerasa kayak wow ini dia handsome banget atau dia cakep banget, kayak gue biasa aja. Jadi ya udahlah dia jahatin gue dikit gak apa-apa lah gitu. Cause gue kan masih insecure juga, nggak pede juga, whatever she wants, ya udahlah gue just do it aja, cause I don't even know what I want gitu. So I think there's a self-love aspect to that juga. And I think the second one, Kak Aulia, you can correct me if I'm wrong. Tapi a lot of our audience also have like toxic environments. Jadi mereka ngelihat misalnya orang tua mereka, they have a toxic relationship gitu. They don't know that it's not normal. They don't know that it's like not what a relationship should look like. Jadi misalnya kalau mereka have physical violence, ya udah mereka accept aja. Mereka ngelihat ke parentsnya, my mom juga digituin kok sama my dad. This is normal gitu. I'm gonna accept that. And I think a friendship factor juga affects it sih. A lot of our audience juga doesn't have a right circle to tell them that they're in a toxic relationship gitu. Banyak yang curhat kayak, oh my friends bilang dia baik kok kak, jadi gue dengerin aja. So actually there's so many factors kenapa those toxic relationships can happen, which is I think what makes our job so hard juga, right? Kak Aulia kayak pas kita dapat curhatan, kita harus juga ngelupas all the layers that they're telling us gitu. Kita juga harus dig deeper juga, like what's happening, because we don't know their story, right? But that's just my take on the whole toxic thing. You can tell I'm kind of passionate about it karena kita dapat banyak banget curhatan yang kayak gini, and it's so hard to like tell young people kayak no, wake up gitu, you're not in a toxic you're in a toxic relationship gitu, like you need girl, like you're worth it gitu. It's so hard to do that, and I think that's why we've been trying to work on that a little bit more sih. Kita juga trying to make a lot of events yang give long-term benefits or like long-term effects instead of like instant webinars gitu. The problem is so hard to tackle. Yeah, Aulia, add on to me please. You're the one that does a lot of groundwork. Jadi aku tambahin sedikit ya, kalau kakak bilang misalnya kakak bisa stand up karena mungkin kakak punya self respect. Nah, banyak audiens kita itu yang mereka belum tahu caranya menghargai dirinya sendiri. Itu sih. Jadi kita usaha ngasih tahu kalau misalnya kamu nggak respect sama diri kamu sendiri atau kamu nggak stand up, siapa yang mau stand up buat kamu? Siapa yang mau menghargai diri kamu gitu? Iya. Cuman nih berarti challenge-nya emang tadi kayak Michelle sebenarnya juga sempat mention, berarti challenge-nya ini kan berat banget karena banyak faktor kan, terutama kalau yang gue lihat memang salah satu faktor terbesarnya adalah di keluarga. Kalau memang orang itu ngelihat orang tuanya, bokap nyokapnya itu juga kayak begitu, ya dia jadi secara alam bawah sadar kan akan merasa
oh ya udah, memang seperti ini adanya gitu loh. So it's okay for me, dan nggak ada sekolah atau mungkin mata kuliah yang mengajarkan hal ini kan sebenarnya kan. Iya, dan yang membuat sedih tuh kadang mereka suka bilang kayak, "Kak, aku tuh kayak di lingkaran ini," gitu loh. Jadi Hmm. they don't know how to, apa ya, caranya keluar tuh aku harus apa, Kak, kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya ke psikolog kan, mereka belum ada cukup uang, karena audiens kita juga banyak yang masih SMA, masih Hmm. kuliah. Hmm. Nah, dan kembali lagi misalnya pun ada yang udah kerja, ada yang sharing juga kalau ke psikolog itu malah mereka cenderung disalahin atau sarannya tuh mungkin kayak, "Kamu cari hobi baru aja," atau "Do something untuk distract kamu dari masalahnya," di mana itu nggak mengobati atau memperbaiki masalah yang sebenarnya udah ada gitu loh. Itu sih, susah dan Hmm. sedih ya kadang. Malah cenderung seperti, ya lu kayak, yang penting lu ini deh, escape dulu aja dari masalah lu gitu, tapi nggak memecahkan Iya. masalahnya ya. Jadi malah seakan-akan orang ini yang problematik dan padahal ya mereka butuh bantuan gitu kan, Hmm. seperti itu. Betul 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 betul. Ini, gimana ya, dulu gue aktif di pelayanan gereja sih, ya ini sebenarnya salah satu yang sering juga muncul kalau gue menghadapi juga anak-anak yang di ini ya, yang terutama usia teenage ya, SMA atau kuliah gitu ya. Yang ujung-ujungnya biasa juga kalau kita tarik lagi ya akan meninggalkan luka batin atau inner wound di mereka sih. Bener, gue juga setuju kalau lu bilang hanya, ya coba lu cari kegiatan lain, itu memang nggak bisa sih. Memang harus ya kayak gimana ya, harus berdamai ya. Setuju nggak sih? Harus Iya, berdamai dengan dirinya sendiri sih baru bisa ya. iya. Anyway, berarti gini, kalau misalnya mau berdamai dengan dirinya sendiri, kalian gimana ya? Kalian kan pendampingannya kan tadi kan sebenarnya juga lewat, mungkin kalian juga bikin kayak semacam webinar, atau mungkin juga ya meladeni DM-nya mereka, atau juga mungkin kalau ada mereka mau cerita lewat video call kan. Itu kan nggak bisa sekali dua kali juga kan pendampingannya kan. Berarti kalian bakal ada orang yang akan terus kalian maintain terus nggak, atau gimana sih? So I think like, so for the general public, kalau Hmm. mereka like DM and stuff, then and if they don't come back, Hmm. then ya udah, then we treat that as like a case solved gitu. Hmm. But then like we realize that that's not like, we don't know the long term impacts juga, right? Hmm. So that's why last year we tried to make like a 6-week program type of thing. So we had like a self love boot camp for Hmm. 6 weeks, and Oke. then that tackles everything about self love, and then we meet the same people for 6 weeks. Ada facilitatorsnya juga, ada small group discussions juga from our team. Hmm. There's the participants there, and then we also had like a virtual support group also for 6 to 7 weeks gitu. So Hmm. those have been sort of like our way how to make sure that we have, sustained impact and stuff, because during those meetings kita juga biasanya ngasih challenge to them. Kita Hmm. juga do a lot of like personal activities that you can't do in a webinar. Contohnya kita ada like, we brought in this coach, this self love coach, Hmm. where she did like a self love meditation, and it was like pretty intense. Hmm. Sampai like the participants were like crying and like very vulnerable in that, which we cannot get in a webinar. Hmm. So that has sort of been like our solution to tackle the issue of kayak kita nggak bisa see our direct impact gitu. Jadi that's our solution, and I think it's been a pretty good one sih. But you can dig deeper more on that, Kak. I know you want to. Iya, iya, iya. Ini gini loh, kemarin gue sempat bikin podcast ya sama, kalau mungkin kalian pernah dengar, namanya Poppy Diharjo. Dia juga bikin gerakan namanya No Recruit List, tapi dia memang lebih spesifik ke korban-korban pelecehan seksual. Terutama yang di lingkungan kantor ya. Jadi dia itu bikin list orang-orang yang pernah melakukan pelecehan seksual, dan itu listnya itu dibagi-bagikan kepada company-company. Jadi kalau company-company mau hire udah tahu nih, ini orang pernah melakukan tindak pelecehan seksual ke karyawan lainnya, terutama cewek ya. Nah, tapi ternyata di satu sisi ketika dia juga mulai makin lama makin famous, banyak juga curhat-curhat tentang toxic relationship juga di dia gitu loh. Ya hubungan yang tidak sehat, kayak tadi yang kalian cerita. Kalau malah mungkin dia lebih mature lagi karena udah ini ya, hubungan pernikahan ya.
Dan kalau ditarik garis lagi ya, akarnya sama kayak tadi kalian share sih, yaitu self love-nya memang nggak ada. Self love-nya memang nggak ada, bener. Dan kalau gue lihat ya, kalau lu ingin mencintai seseorang ya, lu nggak bisa mencintai seseorang kalau lu nggak punya cinta dalam diri lu sih. How can we give love if we don't have love in ourselves? Ya kan? Yeah, that's so true. You can't. Iya, jadinya. Actually, no, I'll give a counter for that. Like you don't need to have like 100% self-love, but you have to at least have an idea lah. But that also doesn't mean kayak if you're not 100% self-love, lo nggak bisa membantu orang lain juga. Because membantu orang lain juga bisa like help build your self-love juga. So I agree with that to a certain extent, which I always share. Sorry Kak, contradicting. It's okay, nggak apa-apa. Tapi tetap kan memang kita harus memang sadar dulu, aware dulu dengan hal ini kan. Kalau nggak, ya kita pasti akan terjebak terus sih. Ya, masa umur yang teenage lah ya, orang yang udah tua pun juga mereka masih banyak yang terjebak juga hal ini dan mereka nggak bisa keluar kok. Apalagi kalau udah yang namanya married. Itu udah susah banget itu. Berat ya topiknya, Kak. Iya, itu udah lebih complicated lagi kalau mau digali-gali sih. Berarti kalian audiensnya kebanyakan cewek ya? Cowok juga ada, Kak. Oh, juga ada. Tapi banyak mana nih presentasinya nih? Cowok, cewek, lebih banyak cewek atau cowok? Mungkin 70-30 ya. 30-nya cowok. 30-nya cowok. Cowok kalau curhat bisa ngomongin apaan? Aku terakhir dapat curhat anak SMA yang mau masuk kuliah. Dia cowok. Dia cerita tentang orang tuanya nyuruh dia jurusannya tidak sesuai sama yang dia mau. Terus dia bilang ke aku kayak, Kak, padahal aku tuh nggak mau kuliah ngikutin orang tua aku. Terus aku juga capek dibilang bodoh sama mereka dan it's so sad ceritanya. Tapi terus waktu itu kan aku balas via DM kan, dan situ aku bilang karena kan kalau ngebahas tentang orang tua kan aku nggak bisa kasih advice yang terlalu lebar ya, karena itu relationship dengan orang yang lebih tua dari kita kan, maksudnya ya kita juga tetap harus tahu sopan santun juga. Nah di situ aku bilang kalau sebenarnya dalam case kamu itu nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar. Aku kasih tahu kayak kamu bisa pelan-pelan mungkin coba komunikasi, dan kadang tuh orang tua bisa punya pemikiran yang beda sama kita karena kan lahirnya juga beda kan kayak. Jadi aku share itu ke dia dan aku bilang ya oke lah, mungkin kalau saat ini kamu harus mengorbankan mimpi kamu atau kamu harus mengikuti keinginan orang tua kamu, itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Tapi kembali lagi, kamu juga harus tahu konsekuensinya seperti apa, dan kedepannya kamu sanggup nggak jalaninnya. Kayak itu sih sebenarnya lebih, kalau cowok tuh biasanya lebih kayak tentang sekolah, tentang kuliah gitu sih, Kak. Iya, kalau case-nya kayak gitu banyak lah yang ngalamin lah. Aku juga ngalamin. Dan soalnya kalau cowok tuh kalau curhat ke sesama cowok kan nggak diseriusin kan, malah diledek atau gimana sih lo cuman gitu doang. Iya, bener. Kadang-kadang malah ini ya, malah dia jadiin bahan ini bercandaan. Betul. Tapi ada berarti ya, cowok tuh ada ya yang curhat kayak begitu ya. Tapi cowok curhat percintaan juga ada dong. Kalau percintaan kebanyakan cewek sih, Kak. Kayak, aduh gue putus nggak ya sama pacar gue. sampai aku pernah bilang kayak, sorry ya, tapi SLW bukan peramal, jadi aku nggak tahu kamu gimana. Talk about self-love ini mungkin ada kaitannya erat banget dengan sosial media zaman sekarang, apalagi Instagram ya. Menurut kalian gimana nih dengan fenomena Instagram yang bikin orang jadi ya self-love-nya atau self-esteem-nya jadi gimana ya? Ngeliat Instagram itu kan kadang-kadang kita ngeliat bagus-bagus semua kan, yang bagus-bagus kan. Kita kadang-kadang juga jadi
ngiri, jadi minder ngelihat hal-hal semua yang dipost-post di itu gimana nih menurut kalian? Iya, kalau dari aku ngelihatnya, Yes, Ali. kenapa, Mitch? You go first, Kak. Sorry. Oh ya. Oke. Kalau dari aku sendiri kan kembali lagi ya, kadang kita juga reminder ke audiens SLW kalau hal-hal yang ada di sosial media itu nggak 100% organik atau nggak 100% itu adalah hal yang sebenarnya mungkin ya, seperti yang Kakak bilang, kalau misalnya kita lagi gagal atau kita lagi sedih, kan kita nggak mungkin kasih lihat di sosial media kan. Nah, kalau kayak gitu, kembali lagi ke kitanya, Kak. Gimana caranya kita membatasi misalnya, nggak perlu terlalu sering buka Instagram, atau kayak just fokus ke hal yang emang lo lagi lakuin, kayak gitu sih, Kak, kalau aku. Soalnya kalau dari peer pressure aku ya, yang umurnya udah 23 atau 24, itu udah makin nyeremin sih, Kak. Kayak ngelihat temen-temen tuh udah ada yang mulai nikah, atau kayak achievement-nya pun juga udah beda kan ya. Ada yang udah Instagram itu isinya udah traveling semua, jalan-jalan. Terus jadi itu bener sih, Kak, kayak bisa jadi tekanan batin sendiri. Nah, satu-satunya cara ya kita ngerem diri kita sendiri, kayak udahlah cukup, kayak buka Instagram tuh sehari ya 2-3 jam aja misalnya gitu. Bisa apa? Kalau Bukan Instagram cuma 2-3 jam doang, 2-3 jam. ya mungkin scrolling, likes, komen temen-temen dikit, balesin curhat SLW. Karena Instagram itu mengerikan loh memang sih. Di satu sisi Instagram ini ya banyak sisi positifnya ya, tapi di sisi lain yang mengerikannya itu bikin kita jadi overthinking dulu, bikin kita jadi ngiri Jadi sama. khawatir, Kak. Iya, betul. Mungkin Kak Ali, do you wanna add on after me? Ya, sure. No, cause like I guess when we kayak get a question like that tuh kita selalu lemparin balik ke orangnya sih, Kak. Kita nanya kayak like, so why are you insecure because you open Instagram, or like why are you thinking so negatively why do you get addicted to social media gitu. So we asked them to, because people keep saying that like, oh, I'm insecure because of social media. Social media is what's making me insecure gitu. Padahal kan kayak no, it's not social media, kayak lo yang bikin diri lo sendiri insecure gitu. It's a choice. It's a choice to be affected by these things. And people don't like us when we say that because it makes it feel kayak, oh, ternyata I can control this part ya. Because it feels bad, you know, when we throw it back at you and say like it's a choice to be affected negatively. You're choosing to make yourself insecure on social media. So I think that's our answer too sih, kayak misalnya if you're addicted to your cell phone, that's a choice gitu. And kita nggak suka bilang kayak ini kalau emang external, like what is it? Because most of the time like people don't like that they can do something about it gitu. Especially when it comes to gadget addiction and like Instagram insecurity gitu. Sebenarnya kan you can change your algorithm gitu. You can also choose to have self-control, right? It's just kalau lo nggak mau, then you cannot change gitu. If you say that it's hard, then it will be hard. And the number one rule in therapy sih sebenarnya, which we tell our curhaters, is if you think it's hard, if you think you can't control it, then that's what's gonna happen gitu. If you think you're always gonna be insecure when you open Instagram, then ya udah, you've basically decided for yourself lo nggak mau berubah, then we cannot help gitu. Itu keras sih kalau kita ngomong seperti itu ke orang lain sih. Tapi memang kenyataannya kayak begitu. Gimana? Iya, kayak kalau kakak ngelihat di Instagram sekarang kan banyak banget ya kan yang bikin self love gitu, yang ngomong tentang self love, and they always make it sound so easy gitu, and they always make it sound so fluffy and so nice. Kira-kira gregetan nggak Kak Ali? Greget banget. Apalagi yang kayak tadi kakak sebelumnya kan bahas tentang
anak muda bikin TikTok konten dengan pakaian terbuka, terus went viral, terus banyak yang follow. Nah itu sebenarnya itu salah ya, karena kan mungkin ada sisi self love-nya karena dia merasa percaya diri dengan tubuhnya. Tapi kalau dari aku personally ya kembali lagi, maksudnya kita di sosial media kan kita juga harus tahu cara bersikap dan harus tahu norma-normanya juga kan. Maksudnya kita nggak bisa kayak mempromosikan seperti itu sih. Like if young people want to do that, then ya udah, like it's their choice, tapi they have to live with consequences gitu. Iya. Dan kalau biasanya cewek-cewek yang kayak begitu kan kadang nih impact-nya adalah efeknya ke mereka kan ya mereka suka mendapatkan ini kan seksual harassment di sosial media kan. Iya. Iya, mendapatkan seksual harassment di sosial media dan yang suka lucunya adalah mereka komplain diperlakukan seperti itu. Ya, sebenarnya ini sih, ini dua sisi mata uang juga. Di satu sisi memang sebenarnya si cowok juga salah gitu loh berbuat seperti itu. Tapi di satu sisi juga sebenarnya si cewek juga kan kayak tadi Michelle juga bilang gitu, sebenarnya punya pilihan untuk tidak melakukan hal seperti itu kan. Iya. So like what's our on that? I guess like from our side, kita nggak pernah bilang kayak to our audience like this is what you should do gitu. We don't want to give you A or B. Like we're not your therapist, you know. Like we want to teach you for yourself. So if you already did that, if you already go on TikTok and you experience these things, ya udah, you evaluate dong. You mau continue, ya udah. Then it means you have to learn how to face with the sexual harassment comments gitu. How are you gonna face it? Kalau you dapat message itu, kira-kira how are you gonna react? Lo mau nanggepin, lo mau take the criticism or what? Tapi intinya it's your choice and that's the consequence that you make. Or you want to stop doing TikTok. Okay, ya udah, kira-kira what do you want to do now gitu. Kalau lo nggak mau ngerjain TikTok lagi. So I guess from our side, we don't want to tell you whether you should do A or B because that makes people lazy. And that's not why we're here. Kita mau ngajak young people to think for themselves and to accept whatever decision they make gitu. Maybe we'll help them in the process, tapi kita nggak pernah bilang kayak this is A or B. So I guess even in the TikTok one with the sexual harassment, yeah, if you have self-love, you want to show your skin, then go for it. That's your choice and there's gonna be consequences and you have to take it gitu. Kita nggak bakal baby juga bilang, oh it's okay, blah blah blah. No man, no, self-love is not so fluffy. Self-love is ugly ya. Yeah, self-love has dark sides juga. Gue penasaran nih, kalian ini belajar dari mana sih untuk hal-hal seperti ini? Karena ini kan nggak belajar juga satu malam langsung jadi ting kayak begini kan, dan juga punya mindset pemikiran seperti ini. Oke. Gimana ya? Dari mana? You're older than me. Oh, kalau aku dulu pas di interview Michelle kan ditanya, kenapa mau join Self Love Warrior gitu. Terus aku bilangnya, iya Mitch, aku baru aja patah hati gitu. Terus I don't know what to do. Dan dari situ sebenarnya lebih ke mungkin dari pengalaman pribadi dan ya dari situ belajar banyak sih Kak. Jadi kayak misalnya, oh ternyata ini satu hal yang aku pelajarin banget deh dari Self Love Warrior adalah bentuk self love itu nggak harus besar, kayak dari hal sekecil kayak ya kayak aku tadi contohnya misalnya aku patah hati dan oh patah hatinya kenapa? Karena misalnya disakitin orang lain dan oh ya udah oke, misalnya aku berbuat salah dan tapi di satu sisi lain aku juga bisa memaafkan orang yang udah mematahkan hati aku. Jadi aku tahu ternyata ini adalah salah satu bentuk self love dan dari situ seiring jalannya waktu, dari bales-balesin curhat yang topiknya banyak banget, yang jenis pertanyaannya juga bermacam-macam, jadi kayak kita sambil belajar bareng gitu loh, kalau misalnya ada pertanyaan ini jawabnya apa gitu sih Kak. Biasanya kita discuss bareng Kak kalau ada masalah yang berat gitu.
Taruh di grup chat itu guys, ada yang kasih input gak gimana gitu. Karena balik lagi Kak, kayak hidup itu nggak ada jawabannya setiap pertanyaan dari kehidupan. Jadi ya dijalanin aja gitu. Yes, life is the best teacher. Which is actually kayak when we recruit people to SLW, kita juga kayak like try to dig into their life story juga. Kayak we don't want perfect people gitu. Perfect people can't help people who are struggling, you know. Perfect people don't understand when people come to ask for help gitu. And what else? Yeah, I guess my mom is a hypnotherapist, so I think that helps a lot juga sih to like teach us the formal stuff. Oh, jadi ada bantuan juga dari ini ya, dari mama ya? Iya, pas dulu mulai kayak mama yang bantuin kalau aku udah nggak mudeng gitu, udah susah banget, ribet banget. Aduh, mulai curhat udah tentang cerai nih mah, I don't even have a boyfriend, how am I answer? Iya. Karena gini loh, mendengarkan orang curhat berarti kan mendengarkan masalah orang kan. Berarti kan, dan masalah orang biasanya hal-hal yang negatif kan. Kalian mendengarkan itu kan capek loh. Capek kan, itu draining banget. So I guess kayak it's just time to walk the talk sih. Kalau udah too much, then ya udah take time off, self love. And we tell our audience juga like, guys, we're gonna take a break, okay, for like a week. Like we're all having finals, or kita lagi ngejar magang nih guys. So we're not gonna be active for a while. Like we'll let you know when we come back. Yeah, I guess walk the talk, right, Kalia? You also have to do self love kalau mau bantuin orang lain. Iya, karena pernah juga misalnya kita lagi nggak prima atau kita lagi we have something in our life dan ketika harus membalas curhat, hal pertama yang muncul adalah gue nggak punya empati sama masalah lo, karena gue juga punya masalah sendiri di kehidupan gue. Jadi daripada kita ngasih advice atau kita kurang mendengarkan dengan baik, jadi ketika kita udah ngerasa, aduh udah draining banget nih, udah berat, ya udah kita break dulu aja gitu. Wah, gila ya. Kalian nih ngerjain sesuatu yang menurut gua nih luar biasa. Juga sangat menyita waktu kalian juga dan tenaga dan pikiran juga sih. Tapi kalian mau ya untuk ngejalanin ini ya. That's amazing gitu. Apalagi ngelihat juga kalian masih muda. Umur kalian sama umur gue mungkin hampir 2 kali. Karena ini sih Kak, kalau dari aku ya, kayak ketika kita balasin curhat, terus ada yang curhatnya kayak continue gitu, misalnya kayak, Kak aku mau apply kuliah nih, terus aku nggak pede, terus ternyata dia curhat lagi misalnya, Kak aku udah diterima, terima kasih ya Kak, kemarin udah kasih saran ke aku, atau kayak cuman denger kata terima kasih aja itu tuh udah, itu heartwarming banget sih Kak, kayak itu tuh something yang nggak bisa dijelaskan, kayak oh ternyata gue ngebantu hidup orang lain ya, walaupun cuman via virtual dan they don't even know kayak muka gue kayak gimana gitu kan, jadi itu something yang priceless aja sih. Iya, itu yang jadi bensin buat kalian berarti ya. Iya. Kayaknya that's the thing sih. And I think nambahin dikit aja, like one of our volunteers tuh like somebody that I met online dulu banget when I was still really tiny and kayak nggak kenal, nggak pernah show my face juga on Instagram, tapi dia sering balas curhat, terus dia cerita kayak dia dulu jadi athlete national and then there was an injury and then you know like all the self love stuff, and then when we had an event dia pertama kali kayak datang gitu, and then she says kayak, hi, I'm this person, this is my username, and I've been talking to you for like a long time, thank you for listening gitu. Sampai dulu juga pernah ada yang mau terbang ke LA, terus sebelum dia terbang dia datang ke bus kita dulu di Kuningan. I don't know, I feel like it's something that I get from a 9 to 5 sih. Ya, setuju. Gue percaya sih selama kita berbagi kebaikan sih, kalian kan berbagi kebaikan ya buat banyak orang ya, pasti impact-nya bakal luar biasa banget sih. Dan orang juga pasti akan
akan tersentuh dengan apa yang kalian kerjain. Ya entah mungkin nanti kontribusinya sekecil atau sebesar apapun buat ini ya, membantu gerakan kalian ya, tapi pasti akan selalu memberikan impact yang luar biasa sih buat ke orang banyak sih.